Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi bersama kami di channel Semangat 5 Zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang orang yang selamat dari siksa kubur. Sahabat yang dirahmati Allah, diceritakan pada suatu ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, orang yang meninggal dunia amal perbuatannya itu akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Dan dalam Islam, bila mana ada orang yang meninggal, maka orang tersebut atau jenazah tersebut akan didatangi oleh malaikat. Malaikat tersebut ialah Munkar dan Nakir, dan malaikat tersebut akan menanyakan kepada orang yang meninggal itu seperti berikut: Mar rabbuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka, dan lain sebagainya. Suatu ketika tatkala malaikat menanyakan Mar rabbuka kepada orang yang meninggal tersebut, dengan sangat mudahnya orang tersebut menjawab Abdul Qadir. Dan tatkala malaikat menanyakan kepadanya wa ma imamuka, dengan sangat mudahnya lagi ia menjawab Abdul Qadir. Dan tatkala malaikat menanyakan kepadanya wa ma nabiyuka, dengan sangat mudahnya ia menjawab Abdul Qadir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah malaikat mendengar jawaban dari orang tersebut, malaikat sampai-sampai kebingungan, dan malaikat tersebut mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana cara menyikapi orang ini? Ketika dipertanyakan siapa Tuhannya, dia menjawab Abdul Qadir. Dan ketika saya menanyakan siapa imamnya, dia menjawab Abdul Qadir. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang saya tanyakan kepadanya, dia selalu menjawab Abdul Qadir. Dan di saat itulah Allah menyuruh malaikat untuk menyiksa orang tersebut. Lalu malaikat kembali kepada orang itu, dan tatkala orang itu akan disiksa malaikat, tiba-tiba muncullah waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apakah yang akan dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tatkala malaikat itu akan menjalankan perintah Allah untuk menyiksa orang tersebut, dengan alasan orang tersebut tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Dan di saat itu juga Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mempertanyakan kepada malaikat tersebut, "Hai malaikat, ada apa ini?" Lalu malaikat menjawab, "Ini nih gara-gara kamu. Orang ini setiap aku tanya jawabannya selalu Abdul Qadir lagi, Abdul Qadir lagi. Untuk itu aku akan menyiksa orang ini." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Coba bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata, "Ya Allah, Abdul Qadirnya ada bersama orang itu ya Allah. Harus bagaimanakan orang ini ya Allah? Setiap aku tanya jawabannya Abdul Qadir." Dan Allah tetap menyuruh malaikat itu untuk menyiksanya. Lalu malaikat kembali ke alam kubur untuk menyiksa orang tersebut. Dan tatkala malaikat akan menyiksa dengan mengangkat palu untuk dihantamkan kepada orang tersebut, tiba-tiba Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani secara spontan langsung merebut palu tersebut dari tangan malaikat. Dan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Sampaikan lagi kepada Allah, hai malaikat." Lalu malaikat kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata, "Ya Allah, palunya diambil oleh Abdul Qadir. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah?" Dan Allah pun menyuruh malaikat menyampaikan kepada Abdul Qadir bahwa orang ini fasik, sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, hanya sekedar haul saja dia hadir. Malaikat pun menyampaikan kabar tersebut kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Kalau memang murid saya ini fasik sebab dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan tidak baik, dan dia tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya, maka jangan melihat murid saya tidak baik. Lihat saja kebaikan yang ada di dalam diri saya. Sampaikan kepada Allah, hai malaikat." Lalu malaikat itu tidak mau menuruti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani marah kepada malaikat. Dalam marahnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Sampaikan, jikalau engkau tidak mau menyampaikan maka akan aku tutup surga dan neraka. Dan tidak ada yang akan masuk surga dan neraka."